Hai, kembali lagi dengan saya Nur Mardiatin dari Universitas Sunan Tuban, Fakultas Hukum semester 6B. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang hukum jaminan. Di sini saya ingin membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu tentang subjek dan objek hukum jaminan. Subjek hukum jaminan adalah setiap makhluk hidup yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Objek hukum terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, manusia biasa. Manusia biasa adalah sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Dalam hal itu, menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Setiap manusia pribadi dinyatakan tidak cakap, seperti halnya dalam hukum dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum dalam sebagai berikut. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang menurutnya sudah dewasa atau telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. B. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tentang orang tidak cakap untuk membuat perjanjian. C. Orang-orang yang belum dewasa. D. Orang yang berada di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. E. Orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri. Badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat tindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Badan hukum ada dua jenis, yaitu yang pertama, badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Yang kedua, badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut tentang kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut.
Objek hukum jaminan. Objek hukum jaminan menurut pasal 499 KUH Perdata yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Jenis objek hukum kemudian berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, yang misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri, contohnya ternak. Benda bergerak dalam ketentuan undang-undang. Menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda-benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini. 1. Benda tidak bergerak menurut sifatnya, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, dan patung. 2. Benda tidak bergerak karena tujuan, yaitu mesin, alat-alat yang dipakai di dalam pabrik. Yang ketiga, benda tidak bergerak menurut undang-undang. Ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotek. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang, atau hak jamin yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Jika debitur melakukan wan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Macam-macam pelunasan hutang, yaitu 1. Jaminan hukum. A. Benda tersebut bersifat ekonomis atau dapat dinilai dengan uang. B. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. A. Badai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang
diberikan kepadanya oleh debitur atau orang atas namanya untuk menjamin suatu hutang. B. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas tidak benda bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perhutangan. C. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. D. Fidusia. Fidusia adalah suatu perjanjian asosiasir antara kreditur dan debitur yang isinya penyerahan hak milik secara percayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Hak jaminan. Hak jaminan kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Jaminan umum. Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak, merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Jaminan khusus. Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas semua barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang-hutangnya. Sifat-sifat gadai yaitu yang pertama, gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, gadai bersifat asosiasir yang artinya
merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali. Yang ketiga, adanya sifat kebendaan. Yang keempat, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Yang kelima, hak preferensi atau hak yang didahulukan. Yang keenam, hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagai hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Oleh karena itu, gadai tetap melekat atas seluruh semua bendanya. Objek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud, berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa atas tunjuk dan atas nama serta hak paten. Hipotek berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perhutangan. Sifat-sifat hipotek yaitu yang pertama, bersifat asosiasir, yaitu seperti halnya dengan gadai. Yang kedua, mempunyai sifat zat geflok, yaitu hak hipotek senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain berdasarkan pasal 1133 sampai pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata. Yang keempat, objeknya benda-benda yang tetap. Objek hipotek yaitu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 hipotek berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pesan dari saya terhadap COVID-19 atau virus corona bagi warga Tuban dan seluruh Indonesia, tetap berjaga-jaga, jangan panik, dan tetap menjaga kebersihan masing-masing. Selalu pakai masker jika Anda keluar, dan selalu cuci tangan sehabis dari luar ataupun sehabis
beraktivitas atau pakai antiseptik yang ada di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan lawan virus corona. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini presentasi saya tentang hukum jaminan. Bila ada salah kata maupun salah nama, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih.